persembahan Bapak Abraham ini? Ishak atau Ismail? Kok malah lari ke sana sih Pak Petra? Ini diselesaikan dulu istilah Yesus domba ini. Kan udah saya jawab. Gimana? Berarti istilah Yesus jadi domba penebus dosa itu dari ayat yang mana berarti? Itu kan tadi kan udah saya bilang. Yang mana? Ayat yang mana, Pak? Tentang istilah apa? Domba ya kan? Mana sih, Pak? Gimana sih, Pak? Kok sepi, Pak? Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali ke rumah Bapak di sorga, Pak Petra. Kenapa? Enggak, kok sepi banget gitu loh. Semangat lah, Pak. Semangat kok. Sudah buat kopi nggak? Sudah dibuatin kopi sama istri, Pak Petra? Oh, kalau istri udah tidur. Jadi kalau masalah tentang domba itu, Pak, bukan hanya anak domba dikatakan. Apa? Anak macan? Anak domba Allah, ya kan? Anak domba, anak manusia. Baru anak kecoa gitu. Gimana sih Pak Petra ini? Konsisten lah Pak. Kan Yesus sudah terlanjur disebut domba tuh sebagai penebus dosa dunia. Kalau kaitannya dengan domba penebus, ayatnya ini Pak, wajib betina. Enggak ke situ tuh. Enggak, kemana terus ayo? Kalau ke Ibrahim enggak bisa. Itu karena tidak ada satupun penafsir dari kalangan Yahudi, dari Nasrani semuanya yang mengatakan kejadian Ishak disembelih itu kaitannya dengan penebusan dosa itu enggak ada. Enggak ada pernyataan seperti itu. Gereja manapun enggak ada yang bilang seperti itu. Coba kita buka Yohanes 1 ya. Ke perjanjian lama lah, jangan Yohanes. Yohanes kan perjanjian baru. Iya, itu kan saling terkait, Pak. Yohanes 1 ayat 29, istilah itu. Baru muncul di Yohanes 1 ayat 29. Iya, itu kan saling terkait, Pak. Iya. Gimana? Merokok lagi. Iya Pak, mohon maaf Pak ya. Tapi kan saya tidak di samping Bapak, ini ada di jauh. Jadi kalau di samping Bapak saya menghormati Bapak lah, gak rokok. Kalau boleh sih nggak boleh lah Bapak merokok karena dari mulut Bapak keluar firman Tuhan, ya kan? Jadi Tuhan saya nanti kalau keluar firman Tuhan. Iyalah, segala perkataan itu kan dari apa? Perkataan firman Tuhan. Baru masa dinajiskan dengan rokok? Iya. Ayo, marilah Pak, dijawablah. Ayat 29 ya. Iya, Yohanes 1 ayat 29 Pak. Itu pertama kali Yesus disebut domba Pak. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuh anak domba yang menghapus dosa dunia. Berarti domba yang berkaitan dengan penghapusan dosa. Kemana lagi kalau bukan ke Imamat 4:32 arahnya itu Pak? Baru ayat bukan, jangan Bapak arahkan dulu. Baru ayat 36 ya. Gimana tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Tambah dibaca ke bawahnya, tambah pusing nanti Pak, jangan. Sampai ayat 32 itu aja. Tambah pusing, tambah gak jelas Yesus ini domba apa bukan nanti. Bukan, mana ada di sini gak jelas Pak. Ya enggak, maksudnya istilah penyebutan Yesus domba itu dari mana? Kalau bukan dari ayat penebusan
dosa korbanot ini, imamat ini. Kan para imam-imam Lewi itu. Itu sampai pendeta besar pun masih bingung itu Pak ketika ditanyain seperti itu. Pernah saya beberapa pendeta lah saya tanyain, bingung juga karena kalau lari ke Ibrahim itu udah ada kaitannya sama penebusan dosa, itu malah kemuliaan gitu. Jadi masih dicari juga. Saya baca imamat itu dari awal nggak ada, cuma berhentinya sampai ayat ini Pak. Yesaya 53. Coba ke Yesaya mungkin nemu. Tentang Yesaya 53 ya. Tentang korban penebusan dosa. 53 10. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut benar Tuhan akan terlaksanakan olehnya. Ini nubuatan juga itu. Kita ada bahas nubuatan, bahas korbanot penebusan dosa Pak. Korban. Iya, pakai apa? Pakai domba di sana. Baru kalau nggak salah namanya. Wah, nggak tahu itu Pak. Kitab Roma udah pernah Bapak baca? Roma Paulus. Ya, Roma 8 ayat 3. Roma kan perjanjian baru Pak. Seharusnya istilah Yesus itu sudah disebutkan dalam perjanjian lama. Ya kan itu kan apa Pak? Itu apa gak jelas kalau pakai Roma Pak. Seharusnya di perjanjian lama itu sudah ada. Oh, Yesus ini disebut domba karena dulu di perjanjian lama korban penebusan dosa itu memang domba. Iya memang domba, tapi dombanya betina, kan gitu repotnya. Ya tidak masalah Pak. Oh gak masalah. Kalau dulu domba betina ternyata yang datang Yesus cowok, gak masalah itu. Oh gak masalah, bukan ke situ. Oh, terus berarti kalau ada istilah bunga desa itu istilah yang identik dengan cewek apa cowok Pak? Kalau merujuk tentang Yesus Kristus kan bukan seperti itu. Kalau yang jelasnya kan di dalam Yesaya bahwa di sana dikatakan dia Allah yang perkasa. Domba Pak, istilah Yesus disebut domba itu dari mana? Kalau bukan dari Imamat 4:32 ini dari mana istilah domba itu? Kok bisa domba kan gitu toh? Kok bukan anak macan, anak bebek gitu? Coba Keluaran 12 sudah pernah Bapak baca? Ya. Keluaran. Ya, Keluaran 12. Keluaran itu sudah hampir semua saya baca, gak ada kaitannya sama penebusan dosa itu. Yang pakai domba itu memang penjelasannya yang detail itu di Imamat Pak. Assalamualaikum. Keluaran 12. Waalaikumsalam. Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya pinggangmu. Malah makan pinggang itu gimana itu? Kakimu dan beginilah kamu memakannya pinggangmu, berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Encok gitu ya, ya pinggangnya ya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Baru pada malam ini aku akan menjalankan
Santai lah Pak, santai kan kita ngobrol santai ya. Cuma memang saya penasaran sih karena beberapa pendeta saya tanyain bingung semua itu. Bingungnya di mana Pak? Kok bingung mereka? Iya, karena aturan penebusan dosa itu harus pakai domba betina. Ternyata yang datang Yesus. Oh, sampai 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada di mana kamu apabila aku melihat darah, maka aku lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum anak Mesir. Mohon pamit Ustadz. Ilaliko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Petra kalau bingung nyerang aja bendera putih aja Pak Petra. Ya. Kenapa? Ya kalau bingung bendera putih gitu loh. Bukan Kita bingung. ngobrol santai kok, enggak, aman-aman. Pak Petra ini orang baik soalnya, maka saya harus lebih baik gitu. Jadi itu sudah saya tanyakan ke beberapa orang, gak ada yang bisa jawab Pak Petra. Kenapa istilah korban wajib dengan domba perempuan, sedangkan yang datang malah Yesus, yang notabene laki-laki gitu loh. Ya bukan mengarah ke kelaminnya Pak. Nah, terus istilah domba itu dapat dari mana kalau bukan dari imamat? Istilah, iya itu tadi tentang persembahan korban itu. Domba. Persembahan korban itu dibahas di mana? Kan di imamat Pak. Iya, sekalipun kelaminnya betina kan tidak masalah, tidak melambangkan itu. Coba dulu, tunggu dulu, Keluaran 29. Bapak pernah sekolah teologi ya? Enggak sih, tapi saya sering baca Bible Pak. Memang dulu saya setelah sholat itu biasanya baca Quran. Sekarang saya lebih suka baca Bible, tapi Quran tetap saya baca. Cuma Bible itu mengandung apa ya? Sesuatu yang bikin saya penasaran gitu loh. Kenapa penasaran? Ya mungkin diselesaikan dulu. Nanti kalau itu terjawab, maka penasaran saya akan terjawab nanti. Karena inti di perjanjian baru itu adalah oknum yang bernama Yesus. Jadi saya telusuri dari istilah dulu. Istilah di beliau itu disebut domba. Kemudian istilah beliau itu sebagai penebus dosa. Itu saya teliti tuh Pak. Nah, dan istilah beliau disebut domba itu rujuknya ke imamat. Kenapa malah imamat mengatakan wajib domba perempuan? Dan para pendeta itu mengatakan, ya ini aneh sih gitu loh. Seharusnya yang datang ya minimal Siti Yesus atau perempuan lah ya intinya gitu loh. Ini mengenal korban pagi dan korban petang. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. Dua anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi dan domba yang kau olah pada waktu senja. Dan beberapa ini banyak Pak masalah domba ini Pak, persembahan. Iya, cuma kalau untuk persembahan dosa itu harus perempuan dombanya. Nggak ada yang laki-laki. Cari sudah di perjanjian lama yang pakai domba laki-laki untuk penebusan dosa, nggak akan ketemu.
Iya, penebusan dosa. Ya kan? Secara apa? Secara fisik. Ya kan? Secara persembahan daging daging domba itu. Ya mungkin di situ ya betina itu satu keharusan kan, bukan berarti keharusan kepada Yesus Kristus di situ. Iya, terus istilah Yesus disebut domba dari mana rujuknya? Ayat perjanjian lamanya. Ini mengenai korban ini. Ini Mana? keluaran Kan ada domba di sana. keluaran 29. Di mana ada domba di sana, Pak? Gak ada domba di sana. Keluaran 29 Keluaran 29 ayat ayat 39. Oke, kita buka. Keluaran 29 ayat berapa? 39. 39. Domba yang satu harulah kaulah pada waktu pagi, dan domba yang lain. Kan perikopnya kan mengenai korban ini. Ini yang harus kaulah di atas mezbah itu, dan domba seumur setahun tiap hari. Ini ada tanda bintangnya ini. Coba pada mereka bilangan. Alhamdulillah kaulah 10 eva tepung, menyenangkan suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ini bukan korban dosa ini, Pak. Ini gini, coba lihat. Itu kaitannya sama bilangan 28 ayat 3 sampai 8. Itu ada tanda rujuknya nih di LA ini. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Itu bukan penebusan dosa, itu korban api-apian untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, bukan korban dosa itu. Ini kan Yesus sebagai korban penebus dosa. Iya. Makanya harus pakai imamat, memang gak ada cara lain itu. Di imamat. Oh, yang tentang korban betina itu. Domba betina. Itu baru penebusan dosa itu. Kalau ini bukan korban api-apian untuk Tuhan, maksudnya menyenangkan Tuhan. Itu ada itu rujuknya itu di LA itu kepada bilangan itu kok. Oh, rujukannya. Tapi korban penebusan dosa ini tadi harus domba binatang apa ya, betina. Betul. Ya nggak masalah. Gak ada masalah gimana maksudnya, Pak? Bukan berarti Yesus Kristus itu adalah perempuan kan? Oh enggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Cuma seharusnya istilahnya itu harus sesuai dengan yang diistilahkan. Kalau istilah domba itu diambil dari perjanjian lama, dan Yesus adalah domba, anak domba Allah untuk penghapus dosa, maka aturannya harus ikut imamat, karena itu surat-surat imam-imam Lewi yang ketika itu sedang menghadiahkan korban penebusan dosa. Memang selain itu tidak ada korban penebusan dosa itu, yang memang di imamat itu diterangkan detail. Iya, itu kan korban penghapus dosa, tetapi mungkin secara gimana ya, secara ya korban binatang itu, ya binatang itu ya kan. Ini kan Yesus Kristus yang datang menjadi korban yang sempurna. Yang bilang pohon pinang siapa? Enggak, memang binatang, Pak. Iya, enggak ya, aku maksud yang korban, yang persembahan itu untuk penghapus dosa itu kan domba betina, ya kan? Seperti yang kita baca tadi. Tapi ketika di dalam korban yang sempurna itu kan tidak harus merujuk yang ke situ. Kalau nggak ngerujuk ke situ, ke kemana terus? Karena Yesaya sendiri mengatakan kan bahwa menyebutkan tentang Yesus Kristus itu. Yesaya tidak pernah membahas tentang domba untuk persembahan dosa. Yesaya itu membuatkan sosok dirinya, bukan istilah kedombaannya.
Iya, bukan ke situ. Tetapi sosok Kristus itu kan. Iya. Jadi yang kita bahas sekarang domba penebus dosa yang dipakai oleh Yesus itu rujuknya ke ayat yang mana gitu loh. Ya, ya ini tadi lah. Mana? Kan Bapak bilang tadi kan kenapa dikatakan dia domba? Gini aja sudah Pak. Ayo Pak. Asyhadu. Kok aduh gimana sih Bapak ini? Gimana? Enaknya gimana ini? Sekarang ku tanya dulu Pak. Apakah Allah itu menciptakan iblis? Segala sesuatu yang di dunia ini Allah yang menciptakan, Pak. Jadi Allah yang menciptakan iblis. Kenapa diciptakan iblis, Pak? Untuk menguji keimanan manusia. Ayyukum ahsanu amala di surah Al-Mulk. Ayat apa? Surah Al-Mulk juz 29. Oh, hanya untuk menguji. Iya, itu terserah Allah lah, kan Allah yang punya. Tapi itulah bedanya, Pak. Kalau di Alkitab kan bahwa itu dulunya kan malaikat. Oke. Beda dia. Gak apa-apa, mau beda mau sama gak apa-apa juga, apa masalahnya. Cuma yang heran, ketika di perjanjian lama, kalau domba harus betina penebusan dosa, yang datang malah Yesus, itu yang masalah. Bukan, itu bukan masalah. Ya enggak, maksudnya kenapa kok Yesus, kok tidak perempuan aja, tidak sesuai dengan aturan yang di perjanjian lama gitu loh Pak. Itu kan korban penghapus dosa tadi kan korban secara fisik dari binatang itu. Ya kan haruslah betina, ya kan? Haruslah betina. Aturannya itu haruslah betina, betul? Iya. Kalau ada istilah bunga desa itu cowok apa cewek Pak? Cewek. Terus domba betina ini kok malah yang datang Yesus? Masa domba betina kurang familiar bahwa itu menunjukkan perempuan? Tapi kan seperti yang saya bilang itu, percintaan dalam penebusan itu di dalam secara fisik daripada binatang itu, makanya disebut kemuliaan kan. Tetapi kalau korban yang sempurna tadi seperti Yesus Kristus. Saya takutnya Bapak salah berkorban, akhirnya dosanya Bapak gak jadi ditebus gitu loh. Enggak juga. Enggak ya? Sudah pasti benar ya? Benar lah, karena Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri, Pak Ustadz. Oke, itu keimanan Bapak, tidak apa-apa. Saya hargai. Aku boleh nanya, Assalamualaikum Le. Waalaikumsalam Bunda. Aku boleh bicara nggak sama Bapak ini? Boleh Bunda. Beliau baik Bunda. Oh iya baik ya, aku lagi makan soalnya, maaf ya. Pak, tadi kan Bapak ngomong bicara iblis ya Pak ya? Iya, iblis. Waalaikumsalam. Bapak semestinya berterima kasih sama iblis loh Pak. Halo Pak. Pak Petra. Iya. Pertanyaan Pak Petra ini sama dengan CP, sama dengan kiamat ini tentang iblis. Saya mau bilang semestinya Bapak orang Kristen berterima kasih kepada iblis. Kenapa gitu? Karena iblis membantu kematiannya Yesus Kristus. Itu memang benar bahwa iblis membantu, tetapi membantu si siapa? Oleh karena orang itu itu Hanya Arul tahu lebih tahu tuh ya. Bapak kalau nggak ada iblis, Bapak nggak menyembah Yesus loh Pak. Kenapa? Kalau nggak ada iblis, Bapak nggak menyembah Yesus sekarang. Tapi gini, kalaulah dia Allah yang benar, seharusnya tidak ada rencana suatu kejahatan dari Allah.
Karena Bapak, memang karena rancangan Allah adalah rancangan keselamatan. nah, ayo kenapa? Ayo jangan kok itu Yesus Bapak gara-gara Tetapi kalau Allah menjadikan suatu kejahatan melalui iblis yang diciptakan, diragukan kealahannya. Bapak jadi ragu dong sama Allahnya Yesus yang sudah mendatangkan iblis untuk menjadikan Bapak, memberikan Bapak Tuhan. Jadi Bapak ragu dong. Gini, kalau Allah tidak pernah menciptakan iblis, tidak pernah. Tetapi dia menjadikan malaikatnya. Nah, ketika malaikat itu menyamakan dirinya dengan Allah, lalu malaikat itu diusir dari surga. Ya. Nah, itulah iblis. Tetapi kalau Allah, ya kan? Tapi kalau Allah, dia secara khusus menciptakan iblis atau setan. Nah, Saya tanya sama Bapak tadi, Bapak, dengar. enggak, itu Bapak mau didengarmu, saya nggak dengar. Saya mau bilang sama Bapak, jangan Ya, Pak. gitu dong. Kita kan harus sama-sama mendengar gitu loh. Saya lagi istirahat ini, sebentar lagi sholat zuhur. Saya mau bilang sama Bapak, Bapak semestinya berterima kasih. Thank you iblis, karena engkau lah saya punya Tuhan yang digantung, yang disalib gitu loh. Coba kalau nggak ada iblis, nggak bisa Bapak sekarang. Itu Ayo, membantu itu yang menjual Bapak punya itu. Tuhan, gitu dong. Bilang. Itu Ini kalau cucu saya masih bangun, saya suruh ngomong sama Bapak ini. Cucu saya udah tidur, si Arul namanya. gitu. Biar sama Arul aja Bapak. Udah deh Pak, sama anak saya aja tuh Ustaz Lafi ya. Saya mau sholat. Le, aku izin turun Le ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati sama iblis ya. Hati-hati sama iblis ya. Berarti belum ada jawaban barusan Pak ya mengenai kenapa Yesus disebut domba itu. Itu tadi Pak, makanya kan itu kan korban-korban seperti yang tadi di sini kan sering disebut domba. Bapak pernah belajar ilmu majas? Ilmu majas enggak? Seperti apa itu? Nah, gini Pak. Majas itu kan ilmu perumpamaan. Contoh, Bang Zuma seperti singa. Nah, dalam hal apanya? Oh, dalam hal keberaniannya. Bunga desa. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya seorang wanita yang sangat cantik di desa tersebut. Itu adalah majas. Majas dibagi jadi dua. Ada majas mufrad, ada majas murakkab. Ada majas yang berdiri sendiri, ada yang tersusun dari beberapa kalimat. Nah, Yesus dimajaskan, diistilahkan, diperumpamakan domba. Domba. Dan domba sebagai apa? Sebagai penebusan dosa. Ya, penebusan dosa. Maka kita cari dari Kejadian sampai Meleakhi, mana perikop atau bab yang menerangkan tentang domba penebusan dosa. Ketemulah di Imamat. Nah, di Imamat, di perikop mana? Di perikop nomor 4. Ayatnya sampai 30-an tuh. Tepatnya di 32, ada ayat yang sangat jelas. Kalau domba itu menjadi penebus dosa, haruslah berupa betina. Kalau Yesus diistilahkan domba, maka wajib merujuk kepada Imamat 4 ayat 32. Karena hanya itu satu-satunya ayat yang menerangkan tentang domba penebusan dosa. Dan ternyata dombanya harus perempuan. Tapi kenapa yang kemudian datang dalam Yohanes 1 nomor 29 malah Yesus sang penebus, tetapi beliau adalah seorang laki-laki, bukan betina. Tapi Yesus itu korban yang sempurna Pak. Iya. Kalau itu merujuk daripada korban domba betina, itu tidak sempurna. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah korban yang sempurna, korban yang sejati. Di perjanjian lama ada nggak keterangan kalau dombanya betina itu tidak sempurna? Itu tidak ada dikatakan. Loh, perintah Tuhan itu. Tapi gini Pak, tapi kan itu kan secara fisik daripada suatu tubuh daripada hewan itu. Tetapi domba yang sejati itu adalah langsung dari Allah sendiri.
yang sempurna. Emangnya di imamat itu bukan aturan Allah? Aturan Allah juga. Aturan Allah benar, penebusan dosa, tetapi secara daging hewan. Ya kan? Iya, iya kan memang Yesus cuma diperumpamakan kan? Iya. Iya, itu kan secara daging ketika daging hewan, ya kan? Tetapi tubuh dia sendiri, tubuh Allah itu sendiri itu jauh lebih daripada sempurna. Kalau merujuk ke situ. Terus intinya, Ya, intinya jauh daripada sempurna daripada korban lembu jantan atau korban domba betina itu daripada Kristus. mana ada keterangan kalau domba jantan sebagai penebusan dosa lebih sempurna daripada betina, itu di mana keterangannya? Enggak, yang kumaksudkan korban daripada Yesus Kristus sendiri jauh lebih daripada sempurna. Terus istilah Yesus disebut domba, intinya gini dulu Pak, istilah Yesus disebut domba sebagai penebusan dosa itu merujuk ke ayat yang mana di Perjanjian Lama? Itu aja dulu. Tadi kan saya sudah bilang bahwa korban-korban yang ada yang ketika di Perjanjian Lama itu kan tidak disukai Tuhan lagi. Makanya korban yang sempurna itu Yesus datang bukan menghapus hukum Taurat Pak ya, tapi melengkapinya. Melengkapi. Jadi, benar. dan di Efesus Pak, di Efesus itu diterangkan bahwa hukum Tuhan itu adalah hukum yang sempurna. Hukum Taurat itu hukum yang sempurna. Tidak boleh Bapak bilang nggak sempurna lagi. Tapi yang menyempurnakan itu Kristus sendiri Pak, untuk menggenapi daripada Taurat itu. Karena dengar Pak, setiap manusia ini tidak pernah, karena kitab Roma mengatakan karena semua orang melakukan dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena hukum Taurat, di dalam hukum Taurat ketika kita berdosa ada ganjarannya. Dan ganjaran, ada siksaannya gitulah. Ya, dan manusia ini tidak pernah satupun lepas daripada hukum Taurat. Selalu dilanggar. Contohnya nih Pak Ustadz, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Yang menjadi pertanyaannya, apakah manusia ini tidak pernah melakukan itu? Saya tidak pernah mencuri Pak. Pak Ustadz tidak pernah berzina, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri. Berbohong, berdusta? Kalau berdusta karena takut sama orang tua, iya. Di situ Pak Ustadz udah kena. Tapi saya tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina. Kalau di dalam hukum Taurat, satu pun tidak boleh. Setiap melakukan telah kehilangan kemuliaan Allah. Justru saya curiga loh, ketika Yesus dikatakan domba, dombanya itu ternyata Yesus yang datang adalah cowok. Apakah Tuhan sedang ingin berbohong bahwa dulu aturannya di imamat itu betina, atau Tuhan sedang lupa dengan aturan dulu yang pernah dia buat? Kalau yang disuruh persembahan domba itu harus betina, atau beda Tuhan di dalam Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru, beda nggak Tuhannya? Nggak beda, tetapi seperti yang saya bilang tadi kan, beda Tuhannya. Persembahan itu semua, iya kan? Persembahan itu semua tidak dikehendaki Allah lagi. Tidak dikehendaki Allah lagi. Iya. Ya, persembahan itu seperti mempersembahkan domba, ya kan, darah, ya kan. Tetapi kalau tidak dikehendaki Allah lagi, Yohanes, Markus, Matius, Lukas itu orang Yahudi loh Pak, dia masih pakai itu loh. Itu. Gimana? Ada itu. Markus, Matius, Lukas itu orang Yahudi dan mereka mati dalam keadaan orang Yahudi, bukan orang Kristen, dan mereka masih pakai hukum itu loh. Tapi nggak semuanya kan? Nah, tapi itu pencatat kitab suci Bapak loh. Iya benar Pak. Tunggu dulu. Sedangkan orang yang Yahudi nggak semuanya menerima Yesus itu adalah Tuhan. Nggak semuanya. Itu diakui. Jadi mereka dalam hukum Taurat.
Kembali kepada hukum Taurat tadi. Apakah kita dapat melakukan hukum Taurat ini? Tidak bisa. Sedangkan hanya memandang saja, kita sudah sama dengan berzina. Nah, jadi ketika kita melanggar hukum Taurat, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke lah, tidak apa-apa lah. Iya enggak? Tetapi apa yang Bapak imani tidak akan saya gugat kok. Yang penting saya cuma mau nanya, kalau domba itu ngambil dari ayat yang mana gitu aja. Udah saya bilang, udah saya katakan bahwa kurban-kurban dulu, walaupun itu betina jantan, itu tidak kurban yang sempurna. Dalam penebusan dosa. Mungkin itu kan korban yang domba betina itu kan merujuk ke personal. Ketika penebusan dosa. Tapi yes, ini kan personal juga, gimana sih? Tapi ini kan korban penebusan dosa ini kepada semua orang. Jauh lebih daripada sempurna, seperti yang persembahan anak domba. Ini kan persembahan anak domba Allah. Beda ya. Kurban sejati itu menjawab itu. Oke, siap. Mungkin Bapak Petra mau bertanya kepada saya? Kalau aku sih lebih suka ditanya. Oh, lebih suka ditanya. Iya. Saya tadi sempat bertanya kepada anak Batak, Pak. Dia sampai kabur. Nah, tentang kejadian 11 ayat 11 itu berbagai manuskrip berbeda. Itu yang benar yang mana itu, Pak? Antara Mesora, Septuagint, semuanya naskah itu berbeda. Itu kira-kira kalau sudah berbeda semua secara original teks, yang mau dibenarkan yang mana tuh, Pak? Kalau merujuk ke situ sih, ya kita, karena saya sih sebagai jemaat biasa, mungkin ke lembaganya langsung, Pak, kita. LAI. Ya, ke lembaganya. Kalau LAI lebih pakai catatan yang baru muncul abad 10, Mesora. Tapi kalau anak Batak tadi lebih memilih ke abad yang tua, Septuagint. Kalau Bapak gimana? Saya kurang apa ke situ ya, namanya itu kan bukan kapasitas kita itu. Jadi kita harus tanyakan dulu apa sebenarnya itu terjadi, ke lembaganya langsung. Bapak udah pernah langsung menanyakan itu ke lembaga? Ke sebagian pendeta saya pernah, tapi beliau sih mau mengusulkan, katanya di LAI ini kok bisa begini gitu. Oh, gitu Pak ya. Ya. Kalau itu sih, karena saya bilang tadi, saya kan sebagai jemaat, nanti ku jawab nanti aku pintar-pintaran. Sementara aku bukan anggota LAI apa kan, Lembaga Alkitab Indonesia. Iya, paham. Jangan nanti pintar-pintaran kan. Iya. Bapak Petra umur berapa, Pak, sekarang, Pak? Aku. Ya. Aku masih muda, Pak. 40? 28. Mana ada. Iya, 28 aku, Pak. Kelahiran tahun berapa? Aduh, ya itulah. Kalikanlah. Kalau suaranya Bapak kayaknya sudah 40-an kayaknya tuh. Aku apa? Karena aku sakit, Pak. Wah, sakit apa, Pak? Amandel ya. Oh, di sebelah mana? Ya, sebelah kanan. Makanya suaraku agak beda. Sebelah kanan mana maksudnya? Masa amandelnya hidup gini di sebelah kanan Allah gitu? Maksudnya apa, di sebelah lehernya, apa di pinggang? Jangan sembarang menyebut nama Tuhan. Aduh. Ya enggak, maksudnya itu di sebelah kanan leher atau pinggang gitu loh. Lah, namanya mandel kok di pinggang. Kok ada operasi, Pak? Karena masih Pak, bendolannya masih dikit. Makanya hanya perubahan suara. Kenapa kok tidak dicegah dari sekarang? Udah kita obati. Lah, amandel itu kan harus dioperasi, Pak. Maksudnya kalau diobati nanti nggak sembuh-sembuh loh.
Enggak harus dioperasi Pak. Kalau dioperasi dia kalau udah besar. Nah, saya punya obat Pak. Coba ya obat ini Pak ya. Apa Bapak tahu singkong? Oh, Singkong yang warna putih, jangan kuning Pak, yang putih. iya. Tahu? Yang putih agak lebih mahal memang daripada yang kuning, tapi itu obat. Singkong itu ya Bapak parut, habis diparut dikasih air matang ya, diperas airnya. Nah, Iya. airnya itu dididihkan Pak. Tapi jangan sampai mendidih ya, dipanaskan tapi jangan sampai mendidih. Kalau hampir mendidih dimatikan. Lalu airnya itu diminum sehari 2 kali, 2 gelas lah, 2 gelas kecil. Itu sehari 2 kali. Itu mengobati obat dalam itu Pak. Itu yang ngajari saya itu dokter yang paling spesialis. Termasuk Iya, Pak. amandel. Iya. Jadi singkong itu yang warna putih ternyata itu di barat itu dibekukan dijadikan pil. Itu harganya mahal sekali. Ini saya kasih tahu ke Pak Petra, siapa tahu itu bisa menjadi batu loncatan untuk obat, karena itu khusus obat dalam kayak paru-paru, jantung itu tuh masuk itu. Dan teman saya yang nafasnya biasanya gak enak, setelah minum itu gak sampai 2 minggu sembuh. Tapi kadang suaraku kadang berubah Pak. Kalau dia nggak kambuh, suaraku nggak sebesar ini. Oh, gitu. Apalagi kalau musim hujan kan, kambuh dia. Kalau kambuh itu sakit Pak ya? Sakit lah, sakit bener lah. Ya itu diminum Pak, cari singkong putih itu Pak. Agak mahal memang daripada, tapi mahalnya ya kalau singkong kuning mungkin 3.000, kalau singkong putih itu 7.000 gitu. Itu diparut, airnya dididihkan, tapi jangan sampai panas. Agak mendidih itu dimatikan, diminum pagi dan malam lah ya. Itu bagus itu Pak. Itu bisa membersihkan apa itu ya, penyakit-penyakit kayak kanker itu bisa mati kayak itu. Takut ada kankernya gitu loh Pak. Janganlah. Takut karena amandel itu termasuk cabang dari kanker yang akan muncul loh. Makanya mumpung masih kecil Bapak minum itu. Umur saya 27 Pak. Kalau memang Pak Petra umur 28 berarti kita selisih 1 tahun. Saya kelahiran 96. Nah pokoknya penyakit dalam termasuk yang mematikan sel kanker itu. Saya itu diajari dokter yang hebat sekali itu Pak, yang sudah pernah sekolah di barat. Jadi itu bagus itu Pak. Tapi harus yang putih, jangan yang kuning. Kalau yang kuning yang biasanya dijual jadi gorengan itu, gorengan singkong itu kan kuning itu, murah memang. Yang putih. Iya. Itu penyakit dalam bagus itu. Itu bisa dicoba Pak. Iya Pak. Iya. Semoga cepat sembuh. Jangan merokok lagi lah Pak Ustadz. Aduh. Saya tahu obatnya, makanya saya ngerokok gitu loh. Saya tahu obatnya. Karena gini, itu kan rezeki Pak. Jangan dibakar rezeki. Loh, saya dikasih loh rokok Pak, bukan beli loh. Iya, walaupun dikasihkan. Ganti aja sama susu. Susu. Ya biar sehat, ya kan? Saya kalau minum air ini Pak. Ini air apa? Kelapa, air kelapa muda. Saya minumnya air kelapa. Jadi ya sehat gitu Pak. Kalau susu-susu yang ada mereknya juga sehat juga. Iya ya. Air kelapa itu memang sehat. Iya. Jadi air putih, air kelapa saya Pak. Jadi kayak apa ya? Pokoknya minuman yang jangan berkemasan lah gitu. Oh. Apalagi ada fatwa MUI sekarang produk Israel haram. Wah itu sulit itu. Adalah. Jangan ke situ Pak. Karena saya kalau masak itu pakai kecap bango. Karena nggak ada kecap yang enak selain bango itu udah ada menurut saya. Ternyata bango itu produk Israel juga. Kalau nanti ke produk Israel kita nggak bisa apa Pak, seperti ini kita kan mendaftar TikTok kan harus email kan.
ke Yahoo kan, ke Google. Ya, dan parahnya lagi Pak, saya tuh kalau pakai samponya Pantene. Pernah pakai sampo duta lain, ketombe balik lagi gitu. Ternyata Pantene itu produk Israel juga gitu loh. Iya. Kalau bagi aku sih, kalau namanya produk itu yang mereka contohnya harus menghasilkanlah upah daripada pemikiran mereka. Kalau mereka pintar, contohnya ya orang itu wajar mendapatkan upah keuntungan daripada buah pemikirannya kan, karyanya kan. Ya. Nanti kalau aku nanti pakai Sogo, sampo Sogo buatan Indonesia, waduh, ketumbian. Saya ganti zinc sekarang. Sampo pakai zinc saya sekarang, Pak. Jadi saya menghormati pendapat para ulama gitu. Jadi yang bisa saya tinggalkan, tapi yang yang agak sulit ya masih proses gitu. Apa itu lagi yang bagus, Pak? Yang penumbuh rambut itu, minoxidil itu Lidah buaya. Bukan, minoxidil, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadku. Waalaikumsalam. Jadi pokoknya mumpung masih muda, jangan banyak-banyak minum minuman kemasan, teman-teman. Maksudnya itu gak sehat. Memang jangka lama. Tapi kayak yang bersoda itu parah itu memang. Ke ginjal itu parah. Iya sih. Minuman bersoda itu kayak Coca-Cola, Sprite, ya, wala alihima wa ashabihima ajma'in itu semuanya itu, bahaya itu sebenarnya. Teh pucuk aja kalau dalam jangka waktu lama bahaya memang. Iya. Jadi yang bagus yang apa, Ustaz? Ya air putih itu sehat. Kalau kopi itu saya di rumah itu Pak, kalau kopi itu saya numbuk sendiri. Jadi memang murni kopi yang diseleb, ditumbuk sendiri. Memang ya ada bintik-bintik agak besar, tapi itu lebih sehat. Dan jangan terlalu banyak gula. Gula itu bikin ngantuk gula itu. Iya sih. Iya, Pak Petra mungkin kebanyakan gula mungkin. Enggak juga Pak Ustadz. Terus, kok bisa kena penyakit itu gimana ceritanya? Aku suka es selama ini. Oh, es. Es. Ya. Iya. Jadi padahal badan itu lemes loh Pak kalau minum es. Iya, gimana dibilangnya? Mungkin karena masih muda kita kan. Masih usia 28, mungkin masih bisa kita lawan kan. Tapi saya heran loh, di Jawa Barat, ini Mas Christian Immanuel ini orang mana? Saya Batam, Ustaz. Oh, Batam jauh berarti ya. Saya tanggal 22 sampai 31 di Batam loh. Iya, Uniripa pun kan di Batam juga. Cuman masalah semalam tuh balik ke Medan karena keluarga besar kan Natalan, Ustaz. Jadi harus hadirin aja sih gitu, meskipun nggak merayakan. Nah, di Jawa Barat kalau mesen teh itu tidak dikasih gula di sana. Heran saya. Jadi kalau bilang teh, dikasih teh tawar kalau di Jawa Barat itu. Di Jakarta, di Bogor. Padahal kalau di Jawa Timur, kalau bilang teh itu ya sudah dikasih gula pasti. Jadi saya mikir gini awalnya, ini di Jawa Barat ini gula mahal mungkin ya. Kok gak ada yang kasih gula gitu. Ternyata memang istilahnya beda. Kalau bilang teh, itu malah teh tawar maksudnya. Kalau kopi aja ada sebagian tempat yang nggak dikasih gula. Waduh, namanya kopi nggak dikasih gula. Ya rasanya sepahit hidup ini gitu. Iya. Kalau di warung kopi sini pun Pak, itu sebagian udah ada tanpa gula. Iya. Gulanya digudang. Khusus. Ya, untungnya saya orangnya agak manis Pak, jadi kopinya ikut manis ke saya gitu. Aduh Pak Ustadz ini.
Kalau sering minum es itu Pak, nafasnya itu gak panjang gitu loh. Mungkin. Iya, saya itu kalau ngaji, kalau pas minum es, bulan puasa kan ada istilahnya itu baca Quran, hataman kan kalau malam kan. Itu kalau minum es, itu nafas tidak kuat. Baca, kan saya ngimami kan, kalau tarawih kan saya jadi imam biasanya. Baca Fatihah, itu saya biasanya satu nafas bisa. Satu nafas. Fatihah kan panjang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak kuat gara-gara sering minum es. Biasanya sampai waladhdallin itu bisa satu nafas. Gara-gara minum es itu. Jadi kayak apa ya? Kayak tersendat gitu loh. Nafas itu kayak tidak kuat. Iya sih. Banyak pengaruh Pak kalau kita minum es ini. Iya, Pak Petra sudah berkeluarga, Pak Petra? Udah Pak. Sudah punya anak berapa? Udah anak 1. Oh, siapa nama anaknya? Nama anaknya Riama. Riama, gak dinamain Justus? Apa itu? Dari Yesus yang dinamai Justus, kan ada itu ayatnya. Enggak lah. Anaknya Yesus kan namanya Justus. Mana ada anak Yesus? Terus maksudnya ayat secara daging. Dari Yesus yang dinamai Justus itu siapa berarti? Yesus. Ah, mana ada itu? Loh, ada loh di Bible itu ini ya. Saya lihat ya. Coba dicek di Kitab mana? Justus. Nah, ini Pak Petra PR lagi nanti ini nih. Kitab apa Pak? Ntar Pak. Kolose 4 nomor 11. Coba. Kolose 4 nomor 11. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya 3 orang ini di antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerjaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Nah, di dalam Kolose ya, Kolose 4 nomor 11, dan dari Yesus yang dinamai Justus. Kolose ini surat Paulus kan? Betul? Iya. Nah, surat Paulus. Berarti yang ngomong ini Paulus. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Berarti Justus siapanya Yesus kalau gitu? Di sana ada nggak ditulis bahwa itu anak Yesus? Ya enggak. Karena bahasanya Paulus ini memang tidak pernah langsung mengena. Jadi Paulus itu bahasanya kalau ngirim surat ya ke Roma, ke Galatia, itu bahasanya itu kayak ragu-ragu gitu itu kalau saya selama saya mendalami tapi ya. Nah, dari Yesus yang dia menamai Justus, apa maksudnya itu? Dari Yesus yang dinamai Justus itu? Kolose 4 ayat 11. Kalau memang itu bukan anaknya Yesus, saya akan tanya siapa nama ayahnya Justus. Itu dicari wis dari sejarahnya itu. Siapa nama ayahnya Justus itu? Aku baca dulu dari awal ya. Ya, ada apa-apa. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikus. Apanya Tikus, Pak? Tikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan gimana Pak? Ia bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan kekasih. Seorang dari antaramu mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu. Kurasa ini rekan daripada suatu pelayanan
Paulus ini Pak ini. Bukan. Itu teman waktu di penjara itu Pak. Dan dari Yesus ini kan ayat 11 Pak ya. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Siapanya Yesus itu Justus? Itu nggak tahu kita. Bukan berarti anaknya di sini kan? Ya oke lah, bukan berarti anaknya. Terus siapanya kalau itu? Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari ini rekan dia ini, rekan-rekan pelayanan dia mungkin, atau seperti yang Bapak bilang tadi. Di mana itu keterangannya? Ini kan dia kan menceritakan di sini. Iya, menceritakan Contohnya, dari Yesus. Maksudnya dari Yesus yang dinamai Yesus itu apa maksudnya? Nanti lalu ke sana ini ya. Oke, siap. Nanti Bapak cari fakta sejarah mengatakan siapa ayahnya Justus. Nanti. Tapi yang jelas di sini tidak ada bahwa ini anak Yesus, enggak. Iya. Dan dari Uniriva yang dinamakan Kores. Berarti Kores anaknya Uniriva. Yang menjadi teman tunggu ya. Ini. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku. Teman dia nih, temanku sekerja. Iya, maksudnya siapanya Yesus itu? Maksudnya yang dari Yesus yang dinamai Yesus itu berarti Justus itu siapanya Yesus kan gitu pertanyaannya? Kok dari Yesus? Ya gimana ya? Nggak jelas di sini diterangkan. Nggak ada yang jelas memang. Bahwa tapi kan di sini kan temannya Paulus, betul? Iya, ya, menjadi temanku ya bekerja untuk kerjaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Mungkin untuk menguatkan gitu ya dalam pelayanan. Ya apalah itu. Yang penting Tapi yang Yesus yang jelas yang Bapak bilang tadi, yang Bapak bilang tadi ini anaknya enggak lah. Inilah Pak Ustadz ini. Cari dulu baru Bapak ketemu nanti. Cari dulu jangan langsung diklaim karena saya sudah mempelajari itu Pak, gitu loh. Oh, belum Bapak pelajari nih? Sudah saya pelajari. Jadi atau gini aja gini aja. Bapak cari di fakta sejarah siapa ayahnya Justus. Menurut Pak Ustadz ini anaknya Yesus. Sepertinya seperti itu. Tapi saya tidak mengklaim ya. Saya tidak mengklaim. Cuma kayaknya begitu maksudnya. Tapi Bapak coba kuatkan lagi. Maksudnya itu cari di sejarah siapa ayahnya Justus. Kalau ketemu kan enak kan. Oh berarti bukan hanya Yesus. Karena gini Pak, Yesus sama Paulus itu jaraknya jauh. Yesus tidak pernah ketemu dengan Paulus, gitu. Dan di dalam perjanjian lama tidak ada narasi bahwa ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan itu ada Paulus, gak ada Pak. Makanya siapa berarti? Kan gitu. Yesus Justus adalah ini kalau dia di sini di Google Yesus Justus adalah salah satu umat Kristen Yahudi di gereja Roma yang disebutkan oleh Paulus dalam sebutan pada Kolose 4. Ya, nama ayahnya siapa itu? Nama ayahnya? Ya, nama ayahnya. Di sini disebut dia Yesus Justus. Nama ayahnya Yesus Justus siapa? Di sini itu kalau di bahasa Arab kan gini Pak, Yesus Justus bin Yesus. Tapi kalau dalam bahasa yang Arab itu kan dari belakang dulu kan. Kalau dalam bahasa Yunani kan Justus Yesus gitu. Ini kayaknya satu apa ini Pak?
satu kalimat ya, namanya ini Yesus Justus. Nah, bukan Yesus atau anaknya Yesus. Yesus Justus adalah